Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, gemerlap lampu kristal raksasa di Grand Ballroom Red Hotel seolah menari, memantulkan sinarnya pada gelas-gelas sampanye dan perhiasan para tamu. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan alunan musik jazz yang lembut, menciptakan suasana kemewahan yang mutlak. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh Maudy, bata demi bata, keringat demi keringat. Namun malam ini, ia hadir bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai Maudy, istri sederhana dari Bima, seorang pria yang baru saja menapaki tangga karir di sebuah perusahaan properti ternama yang kebetulan memilih hotelnya sebagai lokasi pesta akhir tahun. Maudy mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang simpel namun elegan, rambutnya disanggul rapi, dan riasannya begitu tipis hingga nyaris tak terlihat. Ia sengaja memilih penampilan yang tidak mencolok. Baginya, malam ini adalah tentang Bima. Ia ingin suaminya menjadi pusat perhatian, untuk menikmati pencapaiannya. Bima, di sebelahnya, tampak gagah dalam setelan jas mahal. Ia tersenyum lebar, namun matanya tidak pernah benar-benar menatap Maudy. Matanya sibuk menjelajahi ruangan, mencari koneksi, mencari pengakuan. Sejak mereka melangkah keluar dari mobil, Bima sudah menjaga jarak, seolah malu berjalan di sisi istri yang menurutnya terlalu biasa saja. "Aku kesana dulu ya, menyapa beberapa kolega penting," kata Bima, menepuk pundak Maudy sekilas sebelum meninggalkannya sendirian di dekat pilar marmer yang megah. Maudy hanya mengangguk, bibirnya membentuk senyum tipis yang menyembunyikan kehampaan di hatinya. Ia sudah terbiasa. Semakin Bima merasa sukses, semakin jauh jarak di antara mereka. Bima lupa, semua modal awal untuk bisnis-bisnisnya yang gagal, mobil mewah yang ia kendarai, bahkan setelan jas yang ia kenakan malam ini, semuanya berasal dari uang Maudy. Uang yang Maudy katakan sebagai warisan keluarga, sebuah kebohongan putih untuk melindungi ego suaminya. Dari sudutnya, Maudy mengamati Bima yang bergerak lincah di tengah kerumunan. Ia tertawa, berjabat tangan, memancarkan pesona yang dulu pernah membuat Maudy jatuh cinta. Namun, tak lama kemudian, seorang wanita bergaun merah menyala dengan belahan dada rendah menempel di lengan Bima. Wanita itu adalah Sonia. Maudy mengenalnya sebagai rekan kerja baru Bima. Gerak-gerik mereka terlalu mesra untuk sekadar kolega. Tangan Sonia melingkar posesif di lengan Bima, dan Bima tidak menolaknya. Sebaliknya, ia tampak menikmati perhatian itu, bahkan sesekali berbisik di telinga Sonia yang membuat wanita itu tertawa genit. Api kecil mulai membakar dada Maudy. Ini bukan sekadar kecurigaan, ini adalah pengkhianatan yang dipertontonkan secara terbuka. Beberapa tamu mulai melirik ke arahnya, tatapan mereka penuh rasa kasihan yang menusuk. Mereka berbisik-bisik, mungkin bertanya-tanya siapa wanita malang yang suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain di depan umum. Maudy menegakkan punggungnya. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya sebagai korban. Rasa sakit itu ada, tajam dan nyata, tetapi di baliknya, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Malam ini, di dalam istananya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Dengan langkah yang tenang dan mantap, Maudy berjalan membelah kerumunan, tujuannya hanya satu, Bima dan Sonia. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju akhir dari pernikahannya. Saat ia tiba di hadapan mereka, tawa genit Sonia seketika berhenti. Wajahnya berubah menjadi cemberut saat melihat Maudy. Bima, di sisi lain, tampak terkejut dan sedikit panik. "Mas Bima, bisa kita bicara sebentar?" Suara Maudy terdengar tenang, tanpa getaran sedikitpun. Sebelum Bima sempat menjawab, Sonia melangkah maju, memposisikan dirinya sebagai perisai. "Bicara apa lagi? Kamu tidak lihat Bima sedang sibuk? Jangan jadi istri yang suka mengganggu, deh." Mata Maudy menatap tajam ke arah Sonia, lalu beralih ke Bima, menuntut jawaban dari suaminya. "Aku hanya butuh waktu 5 menit, Mas." Bima tampak ragu. Ia melirik Sonia, lalu kembali ke Maudy. "Nanti saja ya, Maudy, tidak enak dilihat orang." Sonia tertawa sinis, suara tawanya melengking dan menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. "Sudah dengar, kan? Pergi sana. Tempatmu bukan di sini. Kamu lihat penampilanmu? Seperti ibu-ibu mau ke arisan. Pesta ini untuk orang-orang sukses, bukan untuk orang sepertimu." Penghinaan itu terasa seperti tamparan. Namun Maudy tetap diam, wajahnya sedingin es. Ia tidak akan membiarkan wanita ini memancing emosinya.
Kesabarannya justru membuat Sonia semakin menjadi-jadi. Mungkin ia mengira diamnya Maudy adalah tanda kelemahan. Kenapa diam? Kamu tersinggung? Sonia melanjutkan, melipat tangannya di dada. Harusnya kamu sadar diri. Bima itu sekarang manajer, levelnya sudah tinggi. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang bisa membawanya lebih tinggi lagi, bukan yang menariknya ke bawah sepertimu. Tiba-tiba, Sonia mengambil segelas anggur merah dari nampan pelayan yang lewat. Dengan gerakan yang disengaja, ia menyenggol lengan Maudy, membuat cairan merah pekat itu tumpah dan membasahi bagian depan gaun biru Maudy, meninggalkan noda yang mengerikan. UPS, maaf, aku tidak sengaja, kata Sonia dengan senyum mengejek yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Beberapa tamu terkesiap. Situasi ini sudah menjadi tontonan yang memalukan. Dan di tengah semua itu, Bima hanya berdiri diam. Tidak ada satu kata pun pembelaan untuk istrinya. Wajahnya pucat, ia hanya bisa menatap noda di gaun Maudy tanpa berbuat apa-apa. Keheningannya adalah persetujuan paling menyakitkan yang pernah Maudy terima. Saat itulah Sonia melontarkan pukulan terakhirnya. Sebuah kalimat yang menghancurkan benteng terakhir di hati Maudy dan membangkitkan monster yang tertidur di dalamnya. Dengar ya, perempuan kampungan, teriak Sonia, suaranya bergema di tengah keheningan sesaat. Kamu itu cuma anak pungut yang beruntung dipungut oleh Bima. Kalau bukan karena kebaikan hatinya, kamu mungkin masih hidup di jalanan. Sekarang level Bima sudah beda. Sadar diri. Anak pungut. Kata itu menghantam Maudy lebih keras dari tamparan fisik manapun. Itu adalah luka lamanya, rahasia yang ia bagi hanya dengan Bima, rahasia yang kini digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya di depan umum oleh selingkuhan suaminya. Dan Bima, pria yang seharusnya melindunginya, hanya memalingkan muka. Seketika itu juga, rasa sakit di hati Maudy lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan luas. Pernikahannya telah mati. Pria yang ia cintai telah musnah. Yang tersisa hanyalah perhitungan. Maudy mengangkat kepalanya, air mata yang tadi mengancam kini telah membeku. Ia tidak menatap Bima atau Sonia. Matanya mencari sosok lain di seberang ruangan. Di dekat panggung, berdiri Rian, general manager hotelnya yang paling setia. Pria itu telah menyaksikan seluruh kejadian dengan rahang mengeras. Mata mereka bertemu. Maudy tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam tatapannya yang sedingin es, ia memberikan perintah yang jelas. Rian, yang telah bekerja untuk Maudy selama bertahun-tahun dan mengenalnya lebih baik dari siapapun, mengerti sepenuhnya. Ia memberikan anggukan kepala yang sangat kecil, sebuah tanda konfirmasi yang tak terlihat oleh orang lain. Misi diterima. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Maudy tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum terpaksa. Itu adalah senyum tipis yang dingin dan penuh arti, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum itu membuat Sonia yang tadinya merasa menang, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Bima pun merinding melihatnya. Mereka mengharapkan tangisan, teriakan, atau drama. Mereka tidak siap menghadapi ketenangan yang menakutkan ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Maudy berbalik badan. Dengan punggung yang tegak dan langkah yang anggun seolah tidak ada noda mengerikan di gaunnya, ia berjalan meninggalkan ballroom. Setiap langkahnya adalah sebuah janji. Janji bahwa Bima dan Sonia telah menyalakan api di neraka mereka sendiri. Dan Maudy, sang pemilik neraka itu, akan memastikan mereka terbakar habis di dalamnya. Permainan baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang cerah, tetapi suasana di dalam mobil Bima terasa tegang dan penuh kebanggaan yang palsu. Bima dan Sonia sedang dalam perjalanan menuju Ethelred Hotel untuk hari pertama mereka bekerja. Semalam, setelah Maudy pergi, mereka merasa menjadi pemenang. Mereka menertawakan penampilan Maudy yang menyedihkan dan merayakan kemenangan Sonia. Mereka mabuk oleh arogansi, benar-benar buta terhadap bahaya yang baru saja mereka undang ke dalam hidup mereka. Aku tidak sabar memulai pekerjaan ini, kata Sonia sambil merapikan riasannya menggunakan cermin di mobil. Posisi di tim marketing hotel semewah ini, semua orang pasti akan iri padaku. Aku akan buktikan pada istrimu yang kampungan itu, apa artinya wanita berkelas. Bima tertawa, meskipun ada sedikit sisa kegelisahan dari senyum dingin Maudy semalam. Tentu saja. Dan aku, sebagai manajer audit, akan segera menunjukkan kemampuanku. Dalam setahun, aku pasti sudah menjadi direktur. Kita akan hidup jauh lebih baik tanpa dia. Mereka membayangkan masa depan yang gemilang, dipenuhi kemewahan dan status sosial. Mereka melihat Ethelred Hotel sebagai batu loncatan menuju impian mereka, sebuah panggung untuk memamerkan kesuksesan mereka. Ironisnya,
Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan sukarela memasuki kandang singa yang telah mereka lukai. Sementara itu, di penthouse pribadinya di puncak menara hotel yang sama, Maudy duduk dengan tenang di meja makannya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna gading yang tajam, rambutnya tergerai rapi. Di hadapannya ada secangkir teh melati dan sebuah tablet yang menampilkan data karyawan baru. Ia baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Ryan, memberikan instruksi terakhir yang detail dan tanpa ampun. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya, hanya ada fokus seorang CEO yang sedang menjalankan strategi perang. Baginya, Bima dan Sonia bukan lagi masalah pribadi, mereka adalah masalah bisnis. Sebuah hama yang harus dibasmi dari kerajaannya. Ketika Bima dan Sonia tiba, mereka tidak masuk melalui lobi utama yang megah seperti semalam. Mereka diarahkan ke pintu masuk staf di bagian belakang gedung. Koridornya bersih dan fungsional, sangat berbeda dengan kemewahan yang mereka saksikan di ballroom. Mereka merasa sedikit kecewa, tetapi ego mereka meyakinkan bahwa ini hanyalah prosedur standar. Mereka melapor ke Departemen Sumber Daya Manusia, sebuah kantor yang sibuk dan impersonal. Seorang manajer HR wanita parubaya dengan kacamata berbingkai tegas dan wajah tanpa ekspresi menyambut mereka. Namanya Bu Ratna, seorang loyalis Maudy yang sudah bekerja di sana selama 15 tahun. "Selamat pagi, Bapak Bima dan Ibu Sonia, ya? Silakan duduk," katanya dengan nada datar, menunjuk dua kursi di depan mejanya yang penuh dengan dokumen. Mereka duduk dengan percaya diri, siap menerima pengarahan untuk posisi hebat mereka. Bu Ratna membuka sebuah map, matanya memindai isinya dengan saksama sebelum menatap Bima. "Bapak Bima Prasetyo, selamat bergabung di Red Hotel. Sesuai dengan hasil evaluasi akhir dan kebutuhan mendesak perusahaan, penempatan Anda telah dikonfirmasi. Anda akan bertugas di divisi audit internal, dengan fokus pada peninjauan arsip dan dokumen historis," jelas Bu Ratna. Bima tersenyum bangga. "Tentu, saya siap." "Bagus," lanjut Bu Ratna. "Ruang kerja Anda berada di lantai basement 2, sektor arekan Anda, Pak Tono, akan menjemput Anda sebentar lagi untuk pengenalan." Senyum Bima sedikit memudar. "Basement? Maaf, bukankah posisi manajer biasanya memiliki ruangan di lantai atas?" Bu Ratna menatapnya dari atas kacamatanya. "Di perusahaan kami, semua karyawan baru, terlepas dari jabatannya, akan melalui masa orientasi di berbagai lini operasional. Penempatan Anda sudah final sesuai kebijakan direksi. Ini adalah bagian dari masa percobaan Anda." Nada bicaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Sebelum Bima sempat memprotes lebih jauh, Bu Ratna sudah beralih ke Sonia, yang sejak tadi sudah tidak sabar. "Ibu Sonia Adelia," kata Bu Ratna, membuka map kedua. "Aplikasi Anda untuk posisi marketing menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Kami menghargai semangat seperti itu." Sonia tersenyum manis. "Terima kasih, Bu. Saya memang sangat bersemangat untuk berkontribusi." "Oleh karena itu," lanjut Bu Ratna, "sebagai bagian dari program pelatihan lintas Departemen Wajib bagi karyawan baru, tugas pertama Anda adalah di Departemen Tata Graha atau Housekeeping." Senyum di wajah Sonia membeku, lalu lenyap sama sekali. Ia pasti salah dengar. "Maaf, Bu, Housekeeping? Maksud Anda, saya akan mengawasi kinerja mereka?" Bu Ratna menggeleng pelan. "Bukan mengawasi. Anda akan menjadi bagian dari tim. Penempatan spesifik Anda adalah sebagai petugas area publik untuk fasilitas VIP, yang mencakup lobi saya pribadi, toilet tamu premium, dan ruang ganti staf pria di lantai eksekutif." Dunia Sonia seakan runtuh. Dari seorang calon eksekutif marketing yang glamor menjadi petugas kebersihan toilet, ini adalah sebuah lelucon. Lelucon yang sama sekali tidak lucu. "Apa? Ini pasti ada kesalahan besar." Suara Sonia meninggi, nadanya penuh amarah dan rasa tidak percaya. "Saya melamar untuk marketing. Saya punya pengalaman. Saya tidak mungkin membersihkan toilet." Bu Ratna tetap tenang menghadapi ledakan emosi Sonia. Ia mendorong sebuah dokumen ke seberang meja. "Ini adalah kontrak kerja yang sudah Anda tanda tangani, Ibu Sonia. Silakan lihat klausul 3B. Di situ tertulis dengan jelas bahwa manajemen berhak menempatkan karyawan di departemen manapun, sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan selama masa percobaan." Sonia menatap kontrak itu dengan mata terbelalak. Ia memang menandatanganinya dengan terburu-buru, terlalu silau dengan nama besar Red Hotel untuk membaca detailnya. Ia merasa dijebak. "Ini tidak adil. Ini penghinaan," pekik Sonia. Bima, yang juga syok dengan penempatannya sendiri, mencoba menenangkan. "Sonia, tenang dulu.
Mungkin ini hanya sementara. Sementara? Sonia menepis tangan Bima. Aku tidak mau. Bu Ratna menghela napas, seolah lelah dengan drama itu. Pilihannya ada di tangan Anda, Ibu Sonia. Anda bisa menerima penugasan ini dan membuktikan etos kerja Anda, atau Anda bisa mengajukan pengunduran diri sekarang juga. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum memberikan pukulan telak. Namun, perlu Anda pahami. Etelred Group memiliki memori yang sangat panjang dan jaringan yang sangat luas di industri perhotelan dan properti. Catatan pengunduran diri di hari pertama kerja karena menolak penugasan, bukanlah sebuah reputasi yang baik untuk dibawa kemanapun. Ancaman itu terselubung, tetapi pesannya sangat jelas. Menolak berarti karirnya akan tamat. Wajah Sonia pucat pasi. Arogansinya luntur, digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Semua mimpinya tentang kehidupan mewah, tas desainer, dan pamer di media sosial hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria tua dengan seragam petugas arsip masuk untuk menjemput Bima. Di belakangnya, seorang supervisor house keeping yang galak datang membawa seragam berwarna abu-abu yang kusam untuk Sonia. Seragam itu adalah antitesis dari gaun merah menyala yang ia kenakan semalam. Bima dibawa menuju lift yang membawanya turun ke perut gedung, menuju ruangan pengap tanpa jendela yang akan menjadi dunianya. Sonia, dengan langkah gontai dan wajah penuh penghinaan, mengikuti supervisornya menuju ruang ganti staf. Gemerlap Grand Ballroom terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Malam kemenangan mereka telah berubah menjadi pagi penghakiman. Mereka belum menyadarinya, tetapi mereka baru saja menginjakan kaki di lantai pertama neraka yang dirancang khusus untuk mereka oleh Maudi. Dan ini barulah permulaan. Hari-hari berikutnya terasa seperti putaran waktu yang melambat di neraka. Bagi Bima, dunianya menyusut menjadi sebuah ruangan seluas 4 kali 4 meter di perut bumi. Ruangan itu pengap, berbau debu dan kertas tua yang mulai lapuk. Satu-satunya penerangan berasal dari lampu neon yang berkedip-kedip dan mengeluarkan dengungan lirih yang konstan, suara yang seolah mengejek kesunyian dan kesendiriannya. Tidak ada jendela, tidak ada pemandangan, hanya ada rak-rak besi yang menjulang tinggi, dipenuhi ribuan map dan kotak arsip berlabel tahun-tahun yang telah lama berlalu. Tugasnya, memeriksa pembukuan dari 15 tahun silam, mencari anomali yang menurut atasannya, mungkin ada. Rekan kerjanya, Pak Tono, adalah seorang pria tua yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan cangkir kopinya daripada dengan pekerjaannya. Setiap kali Bima bertanya, jawabannya selalu sama, kurang tahu saya, Pak. Coba Bapak periksa saja sendiri. Pak Tono memanggilnya, Pak, dengan nada yang lebih mirip ejekan daripada penghormatan. Bima mencoba bersikap seperti seorang manajer, memberikan perintah dan arahan, tetapi Pak Tono hanya akan mengangguk pelan lalu kembali membaca korannya. Bima merasa seperti jenderal tanpa pasukan, seorang kapten di kapal karam. Harga dirinya terkikis setiap hari, dihantam oleh tumpukan dokumen bisu dan keacuhan rekan kerjanya. Debu arsip menempel di setelan mahalnya, mengubah simbol statusnya menjadi seragam seorang pesuruh. Sementara Bima bertarung dengan kebosanan dan isolasi, Sonia bertarung di medan perang yang jauh lebih brutal. Dunianya kini berbau disinfektan, kaporit, dan pengharum ruangan murahan. Hari-harinya dihabiskan dengan mendorong troli pembersih di sepanjang koridor marmer yang berkilauan. Tugasnya terdengar cukup bergengsi, menjaga kebersihan area VIP. Kenyataannya, ia adalah budak dari kemewahan. Ia harus memastikan setiap gagang pintu berkilau tanpa sidik jari, setiap cermin di toilet bebas dari noda air sekecil apapun, dan setiap lantai marmer memantulkan bayangan dengan sempurna. Supervisornya, Bu Endang, adalah wanita bertubuh kecil dengan mata setajam elang. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Sonia, sudut sana masih berdebu, teriaknya dari seberang lobi. Sonia, cermin ini masih ada bekas lap, ulangi. Setiap hari adalah rentetan omelan dan perintah. Sonia, yang terbiasa dipuji karena kecantikannya, kini hanya menerima kritik atas hasil kerjanya. Namun, yang terburuk bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan sabotase halus yang terus-menerus menimpanya. Setiap kali ia selesai mengepel satu bagian lobi hingga kering dan berkilau, beberapa saat kemudian seorang tamu, secara tidak sengaja, akan menumpahkan latenya di sana. Setiap kali ia selesai membersihkan toilet hingga wangi, tiba-tiba salah satu biliknya akan tersumbat secara misterius. Rekan-rekan kerjanya yang lain tidak pernah membantu. Mereka hanya akan meliriknya dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, sambil berbisik di antara mereka sendiri. Kasihan ya si anak baru itu, kerjanya nggak beres-beres. Bisik salah satu dari mereka, cukup keras untuk didengar Sonia. Katanya si orangnya sombong,
merasa paling cantik. Makanya kena batunya sekarang, timpal yang lain. Mereka mengucilkannya. Saat jam makan siang, tidak ada yang mau duduk semeja dengannya. Mereka akan berhenti bicara setiap kali ia mendekat. Sonia merasa seperti hantu yang terperangkap di antara orang-orang yang membencinya tanpa alasan yang ia mengerti. Usahanya untuk tetap tampil glamor di tempat kerja menjadi bumerang yang menyakitkan. Kuteks mahalnya terkelupas karena bahan kimia pembersih, riasan wajahnya luntur karena keringat saat menggosok lantai, dan sepatu hak tingginya yang biasa ia banggakan harus diganti dengan sepatu karet anti-slip yang jelek. Puncak penghinaannya adalah saat ia harus membersihkan ruang ganti staf pria di lantai eksekutif. Ruangan itu selalu berantakan, penuh dengan handuk basah yang berbau apek dan loker yang tidak tertutup rapat. Ia harus bekerja sambil menahan malu. Seringkali para manajer muda yang tampan akan masuk dan menatapnya dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan jijik. Wanita cantik yang mereka lihat di pesta beberapa malam lalu kini berjongkok di lantai, menggosok noda di ubin kamar mandi. Setiap malam, Bima dan Sonia pulang ke apartemen mereka dalam keadaan lelah fisik dan mental. Keheningan di antara mereka terasa berat, syarat dengan kekecewaan yang tak terucapkan. Tidak ada lagi tawa genit atau rencana masa depan yang indah. Pekerjaanku membunuhku perlahan-lahan, keluh Bima pada suatu malam, sambil memijat pelipisnya. Aku dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan kertas. Sonia, yang tangannya terasa kasar dan perih, mendengus. Setidaknya kamu bisa duduk di ruangan ber-AC. Coba kamu seharian menggosok toilet dan mencium bau pesing. Supervisorku tidak pernah berhenti mengomel, dan semua orang sepertinya membenciku. Jangan mulai, Sonia. Masalahku lebih berat. Ini menyangkut karir dan harga diriku, balas Bima dengan nada tinggi. Harga diri? Bagaimana dengan harga diriku? Aku dipermalukan setiap hari. Kamu bilang pekerjaan ini akan hebat. Kamu bilang kamu akan mengurusku. Ini semua salahmu, jerit Sonia. Pertengkaran itu menjadi ritual malam mereka. Saling menyalahkan, saling meneriaki, melampiaskan semua frustrasi mereka satu sama lain. Cinta dan gairah yang dulu mereka banggakan ternyata begitu rapuh, hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan yang pahit. Suatu sore, saat Sonia sedang membersihkan ruang ganti pria yang sepi, ia mendengar pintu terbuka. Dua orang pria berpenampilan necis masuk sambil bercakap-cakap. Sonia mengenali mereka sebagai manajer senior dari departemen lain. Ia segera menunduk, berharap tidak terlihat saat ia melanjutkan pekerjaannya mengelap loker. Kau dengar soal gadis baru di House Keeping itu? Kata salah satu manajer. Yang waktu itu membuat keributan di pesta akhir tahun. Jantung Sonia berhenti berdetak. Mereka membicarakannya. Oh, yang menghina istri salah satu karyawan baru itu, kan? Jawab yang lain. Benar-benar cari mati. Dia pikir hotel ini milik neneknya? Manajer pertama tertawa. Dia tidak tahu siapa yang dia lawan. Kudengar pemilik hotel ini, sang CEO, sangat benci dengan orang-orang yang tidak profesional dan suka membuat onar, apalagi yang menyangkut kehidupan pribadi. Pemiliknya itu seorang wanita, kau tahu. Misterius, jarang muncul, tapi matanya ada di mana-mana. Manajer kedua menambahkan dengan suara berbisik, dan kudengar, beliau punya aturan tak tertulis. Jangan pernah meremehkan siapapun di dalam kerajaannya. Orang yang berani cari masalah dengan orang yang salah di pesta kemarin itu, sama saja dengan menandatangani surat pemecatannya sendiri secara perlahan. Sonia menahan napas, tangannya yang memegang lap bergetar. Hinaan di pesta. Orang yang salah. Pemilik hotel seorang wanita. Sebuah firasat yang sangat buruk mulai merayap di benaknya. Ia langsung teringat pada Maudy. Ia teringat bagaimana Maudy dihina, dan bagaimana wanita itu hanya tersenyum dingin sebagai balasannya. Mungkinkah? Tidak mungkin, bisik Sonia pada dirinya sendiri, mencoba menepis pikiran gila itu. Tidak mungkin perempuan kampungan dan membosankan seperti Maudy adalah pemilik semua ini. Namun, benih keraguan dan ketakutan itu telah tertanam. Untuk pertama kalinya, Sonia menyadari bahwa masalah yang ia hadapi mungkin jauh lebih besar dan lebih terencana daripada sekadar nasib buruk. Ia merasa seperti tikus kecil yang menyadari bahwa ia tidak hanya tersesat, tetapi memang sengaja digiring masuk ke dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Serangan Maudy tidak hanya terjadi di dalam tembok Ethelred Hotel. Ia membuka front pertempuran kedua di tempat yang paling intim dan menyakitkan, di dalam rumah tangga mereka sendiri. Suatu pagi di akhir pekan, saat Bima sedang duduk di sofa dengan wajah muram, Maudy mendekatinya dengan secangkir kopi dan senyum yang lembut, senyum seorang istri yang penuh perhatian. Namun di balik kelembutan itu, matanya berkilat tajam. Mas, aku sudah merapikan beberapa dokumen keuangan kita, katanya dengan nada ringan, sambil meletakkan tumpukan map tebal di atas meja kopi.
Aku sedikit khawatir. Bima menatap map-map itu dengan curiga. Khawatir kenapa? Maudy duduk di sampingnya, membuka map pertama. Isinya adalah rangkuman tagihan kartu kredit gabungan mereka selama 6 bulan terakhir. Deretan angka yang fantastis terpampang di sana. Makan malam di restoran mewah, jam tangan desainer, gadget terbaru, liburan akhir pekan yang impulsif. Hampir semuanya adalah pengeluaran Bima. Tagihan kita besar sekali, Mas, kata Maudy dengan suara yang dibuat terdengar cemas. Selama ini aku yang menutup semuanya dari uang tabunganku, tapi sepertinya tabunganku mulai menipis. Ia membuka map kedua. Isinya adalah dokumen cicilan mobil sport yang dikendarai Bima setiap hari. Angka cicilan bulanannya setara dengan gaji seorang manajer junior. Lalu map ketiga, cicilan apartemen mewah tempat mereka tinggal. Wajah Bima menjadi pucat. Selama ini, ia hidup dalam kenyamanan absolut. Ia selalu menganggap uang Maudy yang berasal dari warisan, itu adalah sumber daya yang tak akan pernah habis. Ia tidak pernah berpikir dari mana uang itu datang, ia hanya tahu bagaimana cara menghabiskannya. Maudy telah memanjakannya, membuatnya terlena, dan kini, ia menarik karpet itu dari bawah kakinya. Mungkin sudah saatnya kita lebih bijak mengelola keuangan. Lanjut Maudy, matanya menatap Bima dengan tatapan polos yang dibuat-buat. Gajimu yang baru sebagai manajer di Ethelred kan lumayan besar. Mungkin kamu bisa mulai bantu membayar cicilan mobil dan sebagian tagihan kartu kredit, supaya aku bisa sedikit bernapas lega. Permintaan itu terasa seperti sebuah tamparan keras bagi ego Bima. Pertama, gajinya sebagai staf audit rendahan sama sekali tidak besar. Itu bahkan tidak cukup untuk menutupi cicilan mobilnya saja. Kedua, ia malu untuk mengakuinya. Mengakui bahwa posisi hebat yang ia banggakan ternyata hanyalah pekerjaan level rendah dengan gaji pas-pasan. Ia terpojok. Tentu saja. Sayang, jawab Bima dengan suara tercekat. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan urus semuanya. Syukurlah, kata Maudy sambil tersenyum, lalu menepuk punggung tangan Bima. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Mas. Setelah Maudy pergi, Bima merosot di sofa, napasnya terasa sesak. Dinding-dinding apartemen yang mewah itu seolah menghimpitnya. Ia panik. Bagaimana caranya ia mendapatkan uang sebanyak itu? Ia merasa seperti seorang penipu yang kedoknya nyaris terbongkar. Tekanan finansial ini membuatnya semakin putus asa untuk segera mendapatkan pengakuan dan promosi di tempat kerja. Ia harus berhasil, apapun caranya. Malam harinya, dalam keadaan stres dan tertekan, Bima menemui Sonia. Ia berharap bisa menemukan sedikit kelegaan atau mungkin solusi. Sonia, kita ada masalah besar, kata Bima, tanpa basa-basi. Maudy memintaku membayar semua tagihan. Gajiku tidak akan cukup. Apa kamu bisa bantu? Sonia, yang baru saja pulang setelah 12 jam kerja yang melelahkan, menatap Bima dengan pandangan tidak percaya. Bantu? Kamu bercanda? Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli krim perawatan tangan yang bagus setelah tanganku hancur karena bahan kimia. Aku pikir aku akan bersamamu untuk hidup lebih baik, Bima, bukan untuk menjadi lebih miskin. Ini hanya sementara, balas Bima, suaranya meninggi. Kalau aku bisa membuktikan kemampuanku di kantor, aku akan segera dipromosikan. Promosi? Sonia tertawa histeris. Kamu bekerja di ruang bawah tanah dan aku membersihkan toilet. Siapa yang mau mempromosikan kita? Kamu sudah menipuku, Bima. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu hebat. Ternyata kamu hanya pecundang yang hidup dari uang istrimu. Kata, pecundang, itu menyengat Bima. Jaga bicaramu, Sonia. Aku melakukan ini semua juga untukmu. Untukku? Atau untuk egomu sendiri? Jerit Sonia. Lepaskan aku. Aku muak dengan semua ini. Aku muak dengan pekerjaan ini, dan aku muak dengan janji-janji kosongmu. Pertengkaran mereka menjadi semakin sengit dan buruk. Mereka saling menghina, saling menyalahkan, mengungkit semua kesalahan satu sama lain. Topeng cinta dan gairah telah benar-benar terlepas, menampakkan dua manusia egois yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Hubungan terlarang yang mereka anggap sebagai pelarian yang indah kini, telah berubah menjadi penjara yang menyiksa. Keesokan harinya di kantor, Bima datang dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan tekad membara di dalam dadanya. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus menjadi pahlawan. Kesempatan itu datang dalam bentuk yang tidak terduga. Pak Tono, yang biasanya acuh tak acuh, mendekati mejanya. Pak Bima, katanya dengan suara pelan. Saya dengar Bapak orang yang teliti. Dulu sekali,
Ada proyek renovasi sayap utara. Sepertinya ada yang aneh dengan pembukuannya, tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikannya. Manajer proyeknya sudah lama resign. Mungkin Bapak tertarik untuk melihatnya? Mata Bima berbinar. Ini dia kesempatannya. Sebuah kasus yang belum terpecahkan. Jika ia bisa mengungkap sebuah skandal lama, ia pasti akan menarik perhatian para petinggi. Tentu, Pak Tono. Di mana saya bisa menemukan dokumennya? Tanya Bima dengan antusias. Pak Tono menunjuk sebuah rak berdebu di sudut ruangan. Di box nomor 778, Pak. Tapi hati-hati, datanya sangat rumit. Bima mengabaikan peringatan itu. Selama berhari-hari, ia mengubur dirinya dalam dokumen-dokumen proyek tersebut. Ia tidak tidur, hampir tidak makan. Ia hanya fokus mencari, membandingkan setiap faktur, setiap nota pembelian, setiap laporan pengeluaran. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah kejanggalan. Ada pembayaran ganda ke salah satu vendor material, dan beberapa faktur dari supplier yang alamatnya fiktif. Jumlahnya tidak sedikit. Bima merasa seperti detektif yang baru saja memecahkan kasus terbesar dalam karirnya. Ia yakin telah menemukan bukti penyelewengan dana. Dengan penuh semangat, ia menyusun sebuah laporan yang sangat detail, lengkap dengan grafik dan analisis yang menurutnya brilian. Ia merasa denyut kehidupannya kembali. Inilah tiketnya untuk keluar dari ruang bawah tanah. Inilah bukti bahwa ia bukan pecundang. Ia menyerahkan laporan itu kepada atasannya, seorang kepala departemen yang selama ini hanya ia temui sekali. Atasannya membaca laporan itu dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Luar biasa, Pak Bima. Benar-benar luar biasa, kata atasannya setelah selesai membaca, wajahnya menunjukkan kekaguman yang tulus. Analisis yang sangat tajam. Anda memiliki bakat yang tidak bisa disia-siakan di ruang arsip. Jantung Bima membengkak karena bangga. Akhirnya, ada yang mengakui kemampuannya. Temuan ini sangat serius, lanjut sang atasan. Ini harus segera kita sampaikan ke jajaran direksi. Saya akan mengatur jadwal presentasi untuk Anda minggu depan. Anda akan mempresentasikannya sendiri. Bersiaplah, Pak Bima. Anda akan menjadi pahlawan di perusahaan ini. Bima meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Ia merasa seperti berada di puncak dunia. Ia tidak sabar untuk memberitahu Sonia, untuk membuktikan bahwa wanita itu salah. Ia tidak tahu bahwa setiap kata pujian dari atasannya adalah paku yang sedang ditancapkan ke peti mati karirnya. Ia tidak tahu bahwa bukti yang ia temukan adalah umpan yang dirancang dengan sempurna. Dan presentasi di hadapan direksi bukanlah panggung untuk kemenangannya, melainkan panggung untuk eksekusi publiknya. Ia baru saja dengan bangga melompat masuk ke dalam perangkap yang paling dalam dan paling mematikan. Jika neraka Bima adalah keheningan dan kebosanan, maka neraka Sonia adalah kebisingan dan kebencian. Setiap sudut Red Hotel yang megah kini terasa seperti panggung di mana ia adalah satu-satunya aktris dalam sebuah drama tragedi yang memalukan, dan semua orang adalah penonton yang mencemooh. Rencana Maudi untuk menghancurkan Sonia tidak lagi menggunakan sabotase fisik yang halus, melainkan senjata yang jauh lebih kejam dan tak terlihat, kata-kata. Rian, sang eksekutor yang efisien, telah menyebar jaringnya. Melalui para supervisor dan staf senior yang loyal, ia menanamkan bisikan-bisikan beracun ke seluruh lini karyawan. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api, menjalar dari dapur ke lobi, dari bagian laundry ke kantor administrasi. Gosip itu dirancang dengan cerdas, tidak hanya menyerang kinerja Sonia, tetapi juga karakternya, menjadikannya sosok yang menjijikan di mata rekan-rekannya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Kudengar si Sonia itu jorok, bisik seorang petugas kebersihan pada temannya saat Sonia lewat. Bu Endang bilang dia harus disuruh ulang terus karena kerjanya tidak bersih. Mungkin di rumahnya juga begitu. Racun pertama telah disebar, Sonia tidak higienis. Citra cantiknya langsung ternoda oleh image kejorokan. Lalu gosip itu berevolusi. Suatu hari, seorang resepsionis kehilangan lipstik mahalnya dari dalam loker. Entah bagaimana, rumor mulai beredar bahwa Sonia terlihat mondar-mandir di dekat area loker saat jam sepi. Tidak ada bukti, hanya ada tuduhan terselubung. Hati-hati kalau taruh barang. Sekarang ada tangan panjang di antara kita. Begitu bunyi pesannya. Racun kedua, Sonia adalah seorang pencuri. Dampaknya terasa seketika. Rekan-rekan yang tadinya hanya mengucilkannya, kini menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan dan jijik. Jika ia masuk ke pantry untuk membuat teh, percakapan akan langsung berhenti, dan semua orang akan memegangi tas mereka erat-erat. Jika ia duduk di salah satu meja saat makan siang,
Orang-orang yang sudah duduk di sana akan segera beres-beres dan pindah meja dengan alasan yang dibuat-buat. Ia benar-benar terisolasi. Ia makan siangnya sendirian di sudut tangga darurat yang remang-remang, menelan makanannya bersama dengan air mata kepedihan. Setiap hari adalah siksaan psikologis. Ia merasa setiap pasang mata mengawasinya, menilainya, dan menghakiminya. Ia menjadi paranoid. Suara tawa di ujung koridor terdengar seperti tawa yang mengejeknya. Dua orang yang berbisik-bisik saat ia lewat pasti sedang membicarakannya. Kepercayaan dirinya yang dulu setinggi langit kini hancur lebur, hanya menyisakan rasa cemas dan ketakutan. Penampilannya pun mencerminkan kehancuran batinnya. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam, dan sering berjerawat karena stres. Lingkaran hitam pekat membingkai matanya yang selalu tampak lelah dan waspada. Rambutnya yang biasa tertata sempurna kini seringkali diikat seadanya. Ia tidak punya lagi energi untuk menjadi cantik. Setiap kali ia bercermin di toilet VIP yang harus ia bersihkan, ia nyaris tidak mengenali wanita menyedihkan yang balas menatapnya. Dalam keputusasaannya, Sonia mencoba melawan. Ia memberanikan diri menemui Bu Endang di kantornya yang kecil. "Bu, saya mau lapor. Saya merasa tidak nyaman di lingkungan kerja ini. Semua orang menyebarkan gosip yang tidak benar tentang saya," kata Sonia dengan suara bergetar, mencoba menahan tangis. Bu Endang mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas, menatap Sonia dengan pandangan dingin tanpa simpati. "Gosip apa? Saya tidak pernah dengar apa-apa. Mereka bilang saya jorok. Mereka menuduh saya mencuri," isak Sonia. Bu Endang bersandar di kursinya, melipat tangannya. "Sonia, dengar ya. Daripada kamu sibuk mendengarkan omongan orang dan mengarang cerita, lebih baik kamu fokus pada pekerjaanmu. Laporan kinerja bulananmu sangat buruk. Kamu paling banyak mendapat keluhan dan paling sering harus mengulang pekerjaan. Mungkin kalau kerjamu benar, orang tidak akan punya bahan untuk menggosipkan kamu. Sekarang kembali bekerja. Jangan buang-buang waktu saya dengan drama." Dinding itu terlalu tinggi untuk ia panjat. Keluhannya tidak hanya ditolak, tetapi juga diputarбalikan menjadi kesalahannya sendiri. Sonia keluar dari ruangan itu dengan perasaan kalah total. Tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada yang mau mendengarkan. Ia benar-benar sendirian. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Setelah menerima omelan panjang dari Bu Endang, karena ada noda di karpet lobi yang luput dari perhatiannya, Sonia tidak tahan lagi. Ia lari ke gudang penyimpanan alat kebersihan yang sempit, bersembunyi di antara tumpukan botol pembersih dan kain pel. Di sana, dalam kegelapan yang berbau bahan kimia, ia menangis sejadi-jadinya. Isak tangisnya tertahan, takut ada yang mendengar. Ia meratapi nasibnya, meratapi kebodohannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dua orang wanita dari balik pintu gudang yang sedikit terbuka. Ia mengenali suara mereka sebagai suara dua petugas House Keeping senior yang sudah bekerja puluhan tahun. "Kasihan juga yang melihat si Sonia itu," kata suara pertama. "Seperti orang linglung. Tadi dimarahi Bu Endang lagi di depan lobi." Suara kedua menjawab, "Kasihan kenapa? Itu risiko kalau cari masalah. Dia salah pilih lawan." Jantung Sonia berdebar kencang. Ia menempelkan telinganya ke celah pintu. "Memangnya masalah apa sih?" tanya suara pertama. "Kau tidak datang ke pesta akhir tahun, sih? Kudengar dari anak-anak bankuet, dia itu menghina seseorang habis-habisan. Orang penting, sepertinya. Masalahnya, orang yang dia hina itu ternyata punya koneksi langsung dengan ibu CEO." Jelas suara kedua. "CEO." Kata itu lagi. Sonia menahan napas. Pantas saja hidupnya dibuat susah. Timpal suara pertama. "Kudengar langsung dari asistennya Pak Rian. Katanya, ibu CEO secara pribadi meminta laporan kinerja harian untuk si Sonia. Beliau ingin tahu setiap detailnya. Ibu CEO itu kan paling anti dengan orang yang karakternya buruk. Katanya, orang seperti itu hanya akan jadi penyakit bagi perusahaan." Suara kedua tertawa kecil. "Ya habislah riwayatnya. Berani macam-macam di Red Hotel, apalagi sampai membuat ibu CEO terusik. Sama saja dengan bunuh diri. Tinggal tunggu waktu saja sampai dia ditendang keluar, atau mungkin dia akan menyerah sendiri karena tidak tahan." Percakapan itu berhenti saat mereka berjalan menjauh. Sonia tetap terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena isak tangis, tetapi karena teror yang murni. Semua potongan teka-teki kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Hinaan di pesta. Orang penting. Koneksi ke CEO. Laporan harian yang dipantau secara pribadi. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah hukuman yang dirancang dengan sangat teliti.
Dan Sang Algojo, sang pemilik hotel yang misterius itu, kini sedang mengawasinya dari atas tahtanya, menikmati setiap detik penderitaannya. Pikiran gilanya kembali muncul, Maudi. Mungkinkah perempuan yang ia sebut anak pungut itu adalah sang CEO? Pikiran itu terasa absurd, tetapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ia tidak lagi merasa seperti korban dari rekan kerja yang jahat, ia merasa seperti seekor serangga yang terperangkap di bawah kaca pembesar, dan di atas sana, sebuah tangan yang tak terlihat sedang memfokuskan sinar matahari untuk membakarnya hidup-hidup. Sementara Sonia tenggelam dalam neraka psikologisnya, Bima justru sedang melayang di surga pribadinya. Selama seminggu penuh menjelang presentasi, ia berjalan dengan dagu terangkat dan dada membusung. Ia merasa telah menemukan kembali jati dirinya. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat baru, mengabaikan suasana pengap di ruang arsip karena ia tahu, ia akan segera pergi dari sana. Ia menghabiskan hari-harinya memoles presentasinya, memilih kata-kata yang paling mengesankan, dan merancang grafik yang paling meyakinkan. Di apartemen, sikapnya terhadap Sonia berubah dari saling menyalahkan menjadi superioritas yang arogan. Lihat saja, Sonia. Setelah presentasi ini, aku akan langsung dipindahkan ke posisi yang layak. Aku akan buktikan padamu kalau aku bukan pecundang, katanya pada suatu malam, sambil melonggarkan dasi barunya yang ia beli khusus untuk hari besar itu. Sonia, yang terlalu lelah dan ketakutan untuk berdebat, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Euforia Bima terasa begitu jauh dari realitas penderitaannya. Hari presentasi pun tiba. Bima mengenakan setelan terbaiknya, rambutnya ditata klimis, dan ia menyemprotkan parfum mahal yang botolnya nyaris kosong. Saat ia naik lift menuju lantai 50, lantai tertinggi tempat ruang rapat Dewan Direksi berada, ia merasa seperti seorang raja yang akan naik tahta. Ini adalah momennya. Momen pembuktiannya. Ia melangkah masuk ke dalam ruang rapat. Ruangan itu bahkan lebih megah dari yang ia bayangkan. Dinding kacanya membentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan seluruh kota yang terhampar seperti permadani. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu mahoni panjang dan berkilauan dikelilingi oleh kursi-kursi kulit mewah. Di sana, telah duduk jajaran eksekutif tertinggi Etelred Group. Ada Pak Hartono, sang Chief Operating Officer yang terkenal tegas. Ada Pak Wijoyo, sang Chief Financial Officer yang reputasinya sebagai ahli keuangan sangat disegani, dan ada beberapa kepala divisi lain yang wajahnya tampak keras dan serius. Rian, sang General Manager, berdiri tenang di salah satu sudut, kehadirannya nyaris tak terasa namun penuh otoritas. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan hangat. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Bima menelan ludah, sedikit gugup, tetapi egonya dengan cepat mengambil alih. Ia menafsirkan keheningan mereka sebagai rasa takjub pada keberanian seorang karyawan baru sepertinya. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bima memulai, suaranya sedikit bergetar pada awalnya, namun menjadi semakin percaya diri saat ia menampilkan slide pertamanya. Terima kasih atas waktu Anda. Hari ini, saya akan menyajikan sebuah temuan krusial yang menyangkut integritas keuangan salah satu proyek masa lalu perusahaan kita. Selama 30 menit berikutnya, Bima memaparkan penemuannya dengan penuh semangat. Ia menunjukkan salinan faktur ganda, menyorot alamat supplier yang menurutnya fiktif, dan menyajikan grafik yang menunjukkan potensi kerugian akibat penyelewengan dana tersebut. Ia merasa seperti sedang tampil di panggung termegahnya. Para eksekutif mendengarkan dalam diam, sesekali saling melirik, namun tidak ada yang menyela. Bima mengira mereka terkesan oleh analisisnya yang mendalam. Maka, sebagai kesimpulan, Bima mengakhiri presentasinya dengan nada dramatis, saya merekomendasikan investigasi penuh terhadap mantan manajer proyek terkait dan memutuskan hubungan kerjasama dengan vendor-vendor yang terbukti terlibat dalam praktik curang ini. Terima kasih. Ia mematikan proyektor dan tersenyum puas. Ia menunggu tepuk tangan, atau setidaknya anggukan kepala penuh penghargaan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menyesakan. Kemudian, Pak Wijoyo, sang CFO, seorang pria tua dengan rambut perak dan kacamata tebal, berdehem pelan. Suara itu terdengar seperti guntur di ruangan yang senyap. Terima kasih, Pak Bima, atas presentasi Anda yang penuh semangat. Katanya, kata, semangat, diucapkan dengan nada sarkasme yang tipis. Saya punya beberapa pertanyaan. Mengenai pembayaran ganda yang Anda sebutkan, apakah Anda sempat memeriksa lampiran kontrak di arsip nomor 912B? Bima mengerutkan kening. Saya rasa saya fokus pada laporan pembukuannya, Pak. Pak Wijoyo mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia memberi isyarat pada Rian, yang kemudian menampilkan sebuah dokumen di layar besar.
Ini adalah lampiran kontrak tersebut. Di sini tertulis dengan sangat jelas bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 termin. Termin pertama adalah uang muka sebesar 50%, dan termin kedua adalah pelunasan setelah proyek selesai 100%. Jadi, itu bukan pembayaran ganda, Pak Bima. Itu adalah prosedur standar. Darah mulai surut dari wajah Bima. Ia merasa seperti tanah di bawah kakinya mulai retak. Pak Wijoyo melanjutkan, suaranya tetap tenang namun mematikan. Lalu, mengenai supplier dengan alamat yang Anda sebut fiktif. Kami sudah melakukan pengecekan kilat pagi ini. Alamat tersebut adalah alamat kantor pusat dari induk perusahaan mereka, yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Ini adalah struktur korporasi yang sangat lazim untuk efisiensi pajak. Informasi ini bisa didapatkan dengan pencarian Google selama 5 menit. Ruangan terasa mulai berputar. Keringat dingin membasahi kening Bima. Fondasi dari seluruh penemuannya baru saja dihancurkan menjadi debu dalam waktu kurang dari 2 menit. Kemudian, Pak Wijoyo memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan Bima sepenuhnya. Dan yang paling fatal, Pak Bima. Jika kami mengikuti rekomendasi bodoh Anda untuk memutus kontrak dengan vendor-vendor ini, yang notabene adalah mitra kerja strategis kami selama lebih dari 2 dekade, Etelred Group akan menghadapi tuntutan hukum atas tuduhan wan prestasi dan pencemaran nama baik. Tim legal kami memperkirakan potensi kerugian finansialnya bisa mencapai 50 miliar rupiah, belum termasuk kerusakan reputasi yang tidak ternilai harganya. Pak Wijoyo menatap lurus ke mata Bima, tatapannya dingin seperti baja. Anda tidak menemukan kejahatan, Pak Bima. Anda justru hampir menciptakan sebuah bencana besar karena kecerobohan, arogansi, dan kelalaian Anda dalam melakukan pekerjaan. Bima terpaku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasa bangganya menguap, digantikan oleh rasa malu dan teror yang luar biasa. Ia bukan pahlawan. Ia adalah seorang idiot. Seorang idiot sombong yang baru saja mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang-orang paling berkuasa di perusahaan. Saat itulah Pak Hartono, sang CEO, berdiri. Pria bertubuh besar itu memukul meja dengan pelan, namun suaranya menggema di seluruh ruangan. Ini bukan sekadar ketidakbecusan, katanya dengan suara berat penuh amarah. Ini adalah kelalaian fatal yang nyaris membahayakan perusahaan. Saya tidak mau tahu apa motif Anda. Entah itu untuk mencari perhatian atau ada niat lain yang lebih buruk. Kami akan membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki proses perekrutan Anda, seluruh pekerjaan Anda selama di sini, dan kemungkinan adanya pengaruh dari luar yang mendorong Anda untuk membuat tuduhan sembrono ini. Ancaman itu tergantung di udara, dingin dan menakutkan. Bima merasa kakinya lemas, ia nyaris tidak sanggup berdiri. Mimpinya telah berubah menjadi mimpi terburuknya. Rian melangkah maju dari sudut ruangan, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia mengambil alih remote proyektor dari tangan Bima yang gemetar. Terima kasih atas waktunya, Pak Bima, kata Rian dengan nada formal yang menusuk. Rapat sudah selesai untuk Anda. Kami akan menangani sisanya dari sini. Anda bisa kembali ke ruang kerja Anda. Untuk saat ini. Kata-kata, untuk saat ini, terasa seperti vonis mati. Bima berjalan keluar dari ruangan itu seperti zombie, tidak merasakan lantai yang ia pijak. Tatapan menghina dari para eksekutif terasa seperti belati yang menusuk punggungnya. Pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, membungkam suara dunianya yang baru saja hancur berkeping-keping. Ia tidak dieksekusi dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan profesional yang dingin. Dan itu jauh lebih menakutkan. Perjalanan turun dari lantai 50 terasa lebih lama daripada perjalanan naik. Lift yang tadinya terasa seperti kendaraan menuju tahta, kini terasa seperti peti mati yang membawanya turun ke liang lahat. Bima berdiri kaku, menatap pantulan dirinya di dinding lift yang berkilauan. Pria yang balas menatapnya bukanlah seorang manajer yang percaya diri, melainkan seorang pesakitan yang baru saja menerima vonis. Wajahnya pucat, setelan mahalnya terasa seperti kostum badut, dan matanya kosong. Saat ia tiba kembali di ruang arsip di basement, keheningan menyambutnya seperti kain kafan. Pak Tono mengangkat wajah dari korannya, melirik Bima sekilas, lalu kembali membaca tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dalam keheningan itu, Bima bisa merasakan segalanya. Ia merasakan tatapan kasihan yang tersembunyi, cemoohan yang tak terucap. Berita tentang kegagalannya yang spektakuler pasti sudah menyebar ke seluruh penjuru gedung. Ia duduk di kursinya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen yang terasa seperti batu nisan bagi karirnya yang telah mati sebelum sempat dimulai. Sisa hari itu ia lalui dalam keadaan linglung, tidak mampu membaca satu baris kalimat pun, pikirannya terus-menerus memutar ulang setiap kata penghinaan di ruang rapat. Beberapa hari kemudian, hari gajian tiba.
Bagi karyawan lain, itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Bagi Bima dan Sonia, itu adalah tamparan keras lainnya dari realitas. Mereka berdua membuka slip gaji elektronik mereka dengan secercah harapan yang tersisa, berharap setidaknya ada kompensasi finansial untuk penderitaan mereka. Harapan itu musnah seketika. Angka yang tertera jauh, sangat jauh di bawah ekspektasi mereka. Departemen HRD, di bawah instruksi Rian, telah menyesuaikan gaji mereka dengan sangat kreatif. Ada potongan untuk biaya administrasi karyawan baru, iuran seragam, denda keterlambatan, untuk beberapa menit mereka telat absen, dan berbagai potongan lain yang tidak masuk akal. Gaji bersih yang mereka terima hanya cukup untuk membayar sewa apartemen dan tagihan listrik, menyisakan sangat sedikit untuk hidup selama sebulan ke depan. Ini perampokan, teriak Bima sambil membanting ponselnya ke sofa. Mereka sengaja melakukan ini. Sonia, yang duduk di seberang ruangan, hanya tertawa hampa. Selamat datang di duniaku, Bima. Kamu baru sadar sekarang. Kehancuran finansial ini, ditambah dengan stres pekerjaan dan kebencian yang terpendam, menciptakan suasana beracun di apartemen mereka. Namun, ego mereka yang terluka menolak untuk menyerah pada citra kegagalan. Pada Sabtu malam, Bima membuat keputusan impulsif. Kita harus keluar, katanya, nadanya memaksa. Kita butuh penyegaran. Aku tidak mau terus-menerus terkurung di sini seperti pecundang. Sonia menatapnya sinis. Keluar? Pakai uang apa? Aku masih punya kartu kredit, jawab Bima dengan percaya diri yang dipaksakan. Kita akan makan malam di tempat yang bagus. Kita pantas mendapatkannya. Meskipun ragu, keinginan Sonia untuk sejenak melarikan diri dari kenyataan lebih besar. Ia merias wajahnya, menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, dan mengenakan salah satu gaun terbaiknya yang tersisa. Bima juga berdandan necis. Selama beberapa jam, mereka mencoba memainkan peran sebagai pasangan sukses dan bahagia, sebuah sandiwara menyedihkan yang hanya mereka berdua penontonnya. Mereka memilih sebuah restoran Italia mewah di pusat kota, tempat yang sering mereka kunjungi di masa-masa indah dulu. Suasananya remang-remang, diiringi alunan biola yang romantis. Mereka memesan hidangan-hidangan mahal dan sebotol anggur yang harganya selangit, mencoba menghidupkan kembali gaya hidup yang kini terasa begitu jauh. Namun, kemewahan di sekitar mereka justru terasa seperti ejekan. Makanan yang lezat terasa hambar di lidah mereka. Percakapan mereka canggung dan penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak terucap. Bima terus-menerus membicarakan rencana-rencana besarnya seolah presentasi memalukan itu tidak pernah terjadi. Sementara Sonia lebih banyak diam, pikirannya melayang pada gosip-gosip kejam dan bau disinfektan. Lihat, kan? Semuanya akan baik-baik saja, kata Bima sambil mengangkat gelas anggurnya. Ini hanya fase sementara. Sonia tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Saat makan malam berakhir, pelayan datang membawakan tagihan di dalam sebuah map kulit yang elegan. Jumlahnya fantastis, cukup untuk biaya hidup mereka selama sebulan. Bima, dengan gerakan yang ia harap terlihat santai, mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu platinum dari rekening gabungannya dengan Maudi, dan memberikannya kepada pelayan. Inilah kartu saktinya, kartu yang tidak pernah gagal. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali ke meja mereka, wajahnya menunjukkan ekspresi canggung. Mohon maaf, Bapak. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Dunia Bima berhenti sejenak. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, katanya, suaranya sedikit meninggi. Pelayan itu menggesek kartu itu sekali lagi di mesin portabel. Lampu merah kembali menyala. Maaf, Pak. Tetap tidak bisa. Wajah Bima memerah. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu. Baik, pakai yang ini, katanya dengan cepat, menyodorkan kartu kredit lain yang juga terhubung dengan Maudi. Hasilnya sama. Ditolak. Mungkin yang ini, katanya lagi, kini suaranya terdengar panik. Kartu ketiga, kartu cadangan, juga bernasib sama. Ditolak. Saat itulah Bima sadar. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Maudi, dari tempatnya yang jauh, telah memotong sumber kehidupan terakhirnya. Ia telah membekukan semua aksesnya, meninggalkannya terdampar dan tak berdaya di tengah restoran mewah ini. Sonia, yang sejak tadi hanya diam menahan malu, kini menatap Bima dengan mata menyala-nyala karena amarah. Kesabarannya telah habis. Gelasnya telah penuh dan kini meluap. Bima, desisnya dengan suara rendah yang berbahaya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu.
Mungkin ada gangguan sistem, gagap Bima, mencoba mencari alasan. Jangan bohong padaku, bentak Sonia, suaranya kini tidak lagi tertahan. Ia berdiri, tangannya menggebrak meja, membuat gelas-gelas bergetar. Restoran yang tadinya diisi alunan biola lembut kini menjadi senyap, semua mata tertuju pada mereka. Pembohong, jerit Sonia, suaranya bergema di seluruh ruangan. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Kamu bilang semuanya baik-baik saja. Kamu bilang kamu masih punya uang. Ternyata kamu tidak punya apa-apa. Kosong. Ia menunjuk wajah Bima dengan jari gemetar. Kamu seret aku ke dalam kehancuran ini. Kamu berjanji akan memberiku kehidupan yang lebih baik, tapi apa yang kudapat? Pekerjaan rendahan, hinaan setiap hari, dan sekarang, kamu bahkan tidak bisa membayar makan malam sialan ini. Bima hanya bisa terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi karena malu. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Aku menyesal. Aku menyesal pernah percaya padamu. Aku menyesal telah meninggalkan segalanya untuk pecundang sepertimu. Raung Sonia. Dengan air mata amarah yang mengalir di pipinya, Sonia membalikkan badan dan berlari keluar dari restoran, meninggalkan Bima sendirian di tengah tatapan puluhan pasang mata yang menghakimi. Ia ditinggalkan dengan tagihan yang tidak mampu ia bayar, harga dirinya hancur berkeping-keping, dan kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Malam yang seharusnya menjadi pelarian dari kenyataan, justru menjadi puncak dari mimpi buruknya. Entah bagaimana, Bima berhasil keluar dari restoran malam itu. Ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat, meninggalkan jam tangan mahalnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa padanya, sebagai jaminan kepada manajer restoran. Perjalanannya pulang terasa seperti perjalanan orang mati. Apartemen gelap dan sunyi. Sonia telah mengunci diri di kamar, dan keheningan di antara mereka lebih menusuk daripada pertengkaran paling sengit sekalipun. Keesokan paginya, palu godam penghakiman kembali menghantam mereka, kali ini di tempat kerja. Bima, yang menyeret langkahnya ke ruang arsip, disambut oleh seorang kurir dari HRD. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat resmi. Dengan tangan gemetar, Bima membukanya. Isinya adalah surat yang dingin dan formal. Hasil investigasi atas kelalaian fatalnya telah selesai. Sebagai hasilnya, ia diskors dari pekerjaannya tanpa batas waktu dan tanpa gaji, sambil menunggu keputusan akhir dari Dewan Direksi. Itu adalah cara perusahaan untuk memecatnya secara perlahan, membiarkannya tergantung dalam ketidakpastian yang menyiksa. Pada saat yang hampir bersamaan, Sonia dipanggil ke kantor Bu Endang. Ia masuk dengan perasaan pasrah, sudah tidak ada lagi sisa perlawanan dalam dirinya. Bu Endang tidak membuang waktu. Sonia, kinerjamu selama masa percobaan dinilai sangat tidak memuaskan, katanya tanpa emosi. Perusahaan memutuskan untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Ada posisi kosong di unit pengelolaan limbah dan daur ulang di dok pemuatan belakang. Kamu bisa menerima transfer ke sana, atau kamu bisa menandatangani surat pengunduran diri ini. Bu Endang mendorong selembar kertas ke arah Sonia. Dua pilihan yang sama-sama merupakan penghinaan. Bekerja dengan sampah, atau menjadi pengangguran dengan catatan buruk. Sonia menatap kertas itu dengan pandangan kosong. Semua impiannya tentang karir yang gemilang berakhir di antara tumpukan sampah, atau selembar surat pengunduran diri. Ketika mereka berdua bertemu kembali di apartemen sore itu, mereka seperti dua orang asing yang terjebak dalam bencana yang sama. Tidak ada lagi energi untuk bertengkar. Mereka hanya duduk dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Mereka telah mencapai titik terendah. Setidaknya, itulah yang mereka kira. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berjaket kulit menyerahkan sebuah amplop besar dan tebal kepada Bima. Amplop itu terasa berat, dan di sudutnya tertera logo sebuah firma hukum paling bergengsi di kota. Jantung Bima berdebar kencang saat ia merobek amplop itu. Di dalamnya ada puluhan lembar dokumen legal. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf tebal, surat somasi dan tuntutan ganti rugi. Surat itu berasal dari pengacara yang mewakili klien mereka, Maudy Kirana. Dengan mata terbelalak, Bima membaca lembar demi lembar. Surat itu dengan sangat detail dan tanpa ampun merinci setiap rupiah yang pernah diberikan Maudy kepadanya selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Uang yang ia kira adalah hadiah atau dukungan seorang istri, kini dibingkai ulang sebagai investasi bisnis dan pinjaman pribadi yang terdokumentasi dengan rapi. Ada salinan transfer bank untuk modal usaha butiknya yang gagal. Ada bukti pembayaran cicilan mobil sportnya. Ada catatan pengeluaran untuk semua gaya hidup mewahnya. Semuanya ada di sana, tercatat, dan diakumulasikan. Di halaman terakhir,
tertera jumlah total yang harus ia bayarkan. Angkanya begitu besar hingga membuat Bima mual. Sebuah angka yang tidak akan bisa ia lunasi bahkan jika ia bekerja selama 3 kali masa hidupnya. Surat itu memberinya waktu 14 hari untuk melunasi seluruh hutang tersebut. Jika tidak, pihak Maudy akan menempuh jalur hukum untuk menyita seluruh aset pribadinya, yang sebenarnya tidak ia miliki. Ini adalah pukulan pemungkas. Maudy tidak hanya menghancurkan karir dan hubungannya, ia juga akan menjeratnya dalam kemiskinan dan hutang seumur hidup. Ia benar-benar akan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Kita sudah habis, bisik Bima, surat itu jatuh dari tangannya yang lemas. Sonia, yang ikut membaca dari balik bahunya, hanya bisa terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Dalam keputusasaan total, Bima melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia meraih kunci mobilnya dan berlari keluar. Ia harus bertemu Maudy. Ia harus memohon, bersujud, melakukan apapun untuk menghentikan ini. Ia mengemudikan mobilnya dengan membabi buta menuju rumah yang pernah menjadi milik mereka bersama, sebuah rumah mewah di kawasan elit yang dibeli lunas oleh Maudy. Namun, saat ia tiba, pemandangan yang menyambutnya adalah sebuah benteng yang tak bisa ia tembus. Gerbangnya tertutup rapat. Ia menekan bel berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Dengan panik, ia mencoba menggunakan kunci lamanya, tetapi kunci itu tidak lagi cocok. Gemboknya telah diganti. Ia menggedor-gedor gerbang seperti orang gila, meneriakkan nama Maudy. Maudy, buka pintunya. Kumohon, kita perlu bicara. Maudy. Tiba-tiba, seorang satpam berbadan tegap yang tidak ia kenali menghampirinya dari pos jaga. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada sopan namun tegas. Saya Bima, saya tinggal di sini. Saya suami pemilik rumah ini, seru Bima. Satpam itu menatapnya dengan pandangan tenang. Maaf, Pak Bima. Menurut catatan kami, Anda tidak lagi terdaftar sebagai penghuni. Area ini sekarang bersifat privat. Saya mohon Bapak untuk pergi. Saat Bima hendak memprotes lagi, satpam itu menyodorkan sebuah amplop berwarna gading yang tampak sangat elegan. Tapi saya diminta untuk memberikan ini kepada Bapak. Dengan tangan gemetar, Bima menerima amplop itu. Di bagian depan, tertulis namanya dan nama Sonia dengan kaligrafi yang indah. Ini bukan surat dari pengacara. Ini terasa berbeda. Ia merobek segelnya dan menarik keluar isinya. Itu bukan surat. Itu adalah sebuah undangan. Dicetak di atas kertas karton yang tebal dan mewah, dengan huruf berwarna emas. Bapak Bima Prasetyo dan Ibu Sonia Adelia. Dengan hormat diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan. Tempat, Presidential Suite, lantai 52, Ethelred Hotel. Waktu, besok, pukul 10 pagi. Undangan itu tidak mencantumkan nama pengundang, tetapi Bima tahu persis dari siapa undangan itu berasal. Ini bukanlah undangan untuk berdamai. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menghadap sang ratu di puncak menaranya, di singgasananya, untuk menerima vonis terakhir mereka. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuh Bima. Mereka tidak diundang untuk bernegosiasi, mereka dipanggil untuk dieksekusi. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seolah ikut merasakan ketegangan yang mencekik Bima dan Sonia. Mereka berdua tidak tidur semalaman. Mereka duduk di sisi sofa yang berlawanan, terdiam dalam lautan keputusasaan mereka sendiri. Undangan mewah itu tergeletak di atas meja, terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah kalah, telak dan memalukan. Pukul 9:30, mereka sudah berada di lobi utama Ethelred Hotel. Kali ini, tidak ada yang mengarahkan mereka ke pintu masuk staf. Mereka disambut oleh seorang staf hotel berpenampilan rapi yang sepertinya sudah menunggu kedatangan mereka. Bapak Bima dan Ibu Sonia, silakan ikuti saya. Mereka mengikuti staf itu dalam diam, melintasi lobi yang sama di mana Sonia pernah merasa begitu superior. Kini, setiap kilau marmer dan setiap pantulan cahaya dari lampu kristal terasa mengejek mereka. Staf itu membawa mereka ke sebuah lift pribadi yang dindingnya dilapisi kayu eboni yang gelap dan mengkilap. Lift itu melesat naik tanpa henti, angka-angka digitalnya terus bertambah hingga berhenti di angka 52. Pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan sebuah koridor pribadi yang hanya memiliki satu pintu di ujungnya. Pintu ganda yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu solid dengan ukiran yang rumit. Rian sudah berdiri di depan pintu itu, mengenakan setelan abu-abu yang sempurna, wajahnya setenang dan sedingin biasanya. Selamat pagi, sapanya dengan nada formal. Beliau sudah menunggu.
Rian membuka pintu itu untuk mereka. Pemandangan di baliknya membuat mereka menahan napas. Itu bukanlah sebuah kamar hotel, melainkan sebuah istana di langit. Ruangan itu begitu luas, dengan langit-langit yang sangat tinggi dan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Perabotannya adalah perpaduan sempurna antara kemewahan modern dan seni klasik. Setiap detailnya memancarkan kekayaan dan kekuasaan yang absolut. Di tengah ruangan, di depan jendela raksasa yang menatap lurus ke jantung kota, sebuah kursi besar berlengan tinggi membelakangi mereka. Sosok yang duduk di kursi itu tersembunyi, hanya siluetnya yang terlihat berlatar cahaya pagi yang kelabu. Bima dan Sonia melangkah masuk dengan ragu, kaki mereka terasa berat seolah menginjak pasir hisap. Rian menutup pintu di belakang mereka, suara kliknya terdengar final, mengunci mereka di dalam sangkar emas ini. Mereka berdiri canggung di tengah ruangan, menunggu. Keheningan itu begitu pekat, hanya dipecah oleh detak jam antik yang berdiri megah di sudut ruangan. Setiap detaknya terdengar seperti hitungan mundur menuju nasib mereka. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan anggun, kursi itu berputar. Jantung Bima dan Sonia seakan berhenti berdetak. Dunia mereka benar-benar runtuh saat itu juga. Sosok yang duduk di singgasana itu adalah Maudi. Tapi ini bukan Maudi yang mereka kenal. Bukan istri sederhana berpenampilan biasa yang selalu menunduk dan berbicara lembut. Wanita di hadapan mereka adalah seorang ratu. Ia mengenakan gaun berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, rambutnya ditata dalam gaya yang elegan dan kuat, dan riasan wajahnya tajam, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan matanya yang menatap mereka dengan kilat dingin yang menakutkan. Di lehernya melingkar kalung berlian yang berkilauan, dan di jemarinya tersemat cincin-cincin yang memancarkan aura kekuasaan. Ini adalah Maudi yang sesungguhnya. Seorang Sio. Seorang predator yang telah selesai bermain-main dengan mangsanya. Bima terhuyung mundur selangkah, napasnya tercekat. Maudi? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Sonia hanya bisa membeku di tempat. Mulutnya terbuka tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua potongan puzzle yang selama ini menghantuinya, pemilik hotel seorang wanita, inisial M, koneksi dengan orang penting, kini menyatu menjadi sebuah kebenaran yang mengerikan dan absurd. Perempuan kampungan yang ia hina, yang ia sebut anak pungut, ternyata adalah pemilik dari semua kemewahan yang ia dambakan. Ia telah menghina seorang dewi di altarnya sendiri. Maudi tersenyum. Senyum itu sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Itu adalah senyum predator yang puas melihat mangsanya gemetar ketakutan. Selamat datang, suara Maudi terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih berbobot, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Selamat datang di kantor pusat Ethelred Hotel Group. Atau haruskah ku bilang, selamat datang di istanaku? Ia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati mereka. Setiap langkahnya terdengar mantap di atas lantai marmer yang dingin. Ia berhenti beberapa meter di hadapan mereka, menatap mereka satu persatu, seolah sedang memeriksa spesimen langka. Terkejut, tanyanya dengan nada mengejek. Kalian pasti punya banyak pertanyaan. Tapi jangan khawatir, aku akan menjelaskan semuanya. Anggap saja ini sebagai rapat evaluasi kinerja terakhir kalian. Dengan satu isyarat tangan, layar raksasa yang tersembunyi di dinding turun dengan tanpa suara. Maudi mengambil sebuah remote kecil dari meja di dekatnya. Mari kita mulai presentasinya. Presentasi yang sesungguhnya. Gambar pertama yang muncul di layar adalah rekaman CCTV dari malam pesta. Resolusinya sangat jernih. Di sana, mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka melihat Sonia yang angkuh menumpahkan anggur ke gaun Maudi. Mereka mendengar dengan sangat jelas setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Sonia. Dengar ya, perempuan kampungan. Kamu itu cuma anak pungut. Suara itu bergema di ruangan yang sunyi, terdengar 100 kali lebih buruk dan lebih memalukan. Maudi menjeda rekaman itu tepat di wajah Sonia yang sedang mencibir. Anak pungut, ulang Maudi dengan suara pelan dan berbahaya. Kamu benar, Sonia. Aku memang anak pungut. Aku dibuang di depan panti asuhan saat masih bayi. Aku tumbuh besar tanpa tahu siapa orang tuaku. Aku harus berjuang untuk setiap hal kecil dalam hidupku. Tapi tahukah kamu apa bedanya aku dan kamu? Saat hidup memberiku alasan untuk membenci dunia, aku memilih untuk membangun duniaku sendiri. Sementara kamu, yang mungkin memiliki segalanya, memilih untuk menghancurkan dunia orang lain demi kepuasan sesaat. Ia beralih menatap Bima, yang wajahnya sudah pucat pasi. Dan kamu, Bima, lanjutnya, suaranya kini dipenuhi kekecewaan yang dingin. Pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa. Pria yang kuberikan segalanya. Kamu hanya berdiri di sana. Diam. Membiarkan wanita ini meludahi wajahku,
di rumahku sendiri. Keheninganmu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Maudy menekan tombol remote lagi. Layar kini menampilkan slide demi slide. Ada laporan kinerja harian Sonia, lengkap dengan foto-foto toilet yang tersumbat dan lantai yang kotor. Ada laporan analisis Bima yang bodoh, dengan setiap kesalahannya dilingkari dengan spidol merah digital. Ada salinan slip gaji mereka yang menyedihkan. Ada bukti transfer dana dari rekening Maudy ke rekening Bima selama bertahun-tahun. Semuanya dipaparkan dengan detail yang kejam dan efisien. Selama ini, kalian pikir kalian sedang berjuang melawan nasib buruk, kata Maudy sambil terus menekan tombol. Kalian salah. Kalian sedang berjuang melawanku. Setiap keluhan terhadapmu, Sonia, itu dariku. Setiap sabotase, itu atas perintahku. Setiap dokumen yang membuatmu frustrasi, Bima, itu aku yang menanamnya. Aku ingin kalian merasakan, sedikit saja, dari rasa sakit dan penghinaan yang kalian berikan padaku. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya berada di titik terendah, tidak berdaya, dan sendirian. Ia mematikan layar itu. Ruangan kembali temaram. Maudy berjalan kembali ke singgasananya, namun tidak duduk. Ia berdiri di sampingnya, menatap mereka dari posisi yang lebih tinggi. Aku bisa melakukan lebih dari ini, katanya dengan suara yang tenang namun menusuk. Aku bisa membuat kalian masuk daftar hitam di seluruh industri di negeri ini. Aku bisa memastikan kalian tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang layak lagi seumur hidup kalian. Aku bisa melanjutkan tuntutan hukum itu dan membuatmu, Bima, membusuk dalam lilitan hutang. Aku bisa menghancurkan kalian sampai tidak ada lagi yang tersisa. Ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap dan mencekik mereka. Bima dan Sonia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Maudy. Tapi, lanjut Maudy, aku akan berbaik hati. Aku akan memberimu satu pilihan. Ia memberi isyarat pada Rian, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung di dekat pintu. Rian melangkah maju dan membuka pintu ruangan. Di luar, telah berdiri beberapa kepala departemen, termasuk Bu Endang dan atasan Bima. Mereka semua menatap Bima dan Sonia dengan ekspresi dingin. Pilihannya sederhana, kata Maudy, suaranya kini terdengar seperti vonis seorang hakim. Kalian bisa keluar dari sini sekarang juga dan menghadapi semua konsekuensi hukum yang telah kusiapkan. Atau, kalian bisa berlutut di hadapanku, di sini, saat ini juga. Akui semua kesalahan kalian, dan mohon ampun di depan orang-orang yang selama ini kalian anggap berada di bawah kalian. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa berat, lebih berat dari apapun yang pernah mereka rasakan. Pilihan itu bukanlah pilihan. Itu adalah penghakiman terakhir. Sebuah ritual penghinaan yang dirancang untuk menghancurkan sisa-sisa terakhir dari harga diri mereka. Waktu seolah berhenti berputar. Udara di dalam presidential suite terasa begitu tipis, membuat sulit untuk bernapas. Bima dan Sonia berdiri terpaku, terperangkap di antara kehancuran total dan penghinaan mutlak. Di ambang pintu, para kepala departemen berdiri seperti dewan juri yang tanpa ekspresi, menambah berat beban penghakiman itu. Bagi Sonia, ini adalah momen terburuk dalam hidupnya. Harga dirinya, satu-satunya hal yang ia miliki dan selalu ia banggakan, kini diminta untuk ia serahkan dan injak-injak sendiri. Berlutut di depan Maudy, perempuan yang ia sebut anak pungut, memohon ampun di depan Bu Endang, supervisor yang setiap hari memarahinya, pikiran itu terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan atau pengangguran. Wajahnya mengeras, sebuah sisa perlawanan dari egonya yang hancur berkobar sesaat. Namun Bima, yang egonya telah lebih dulu remuk di ruang rapat, tidak memiliki kemewahan untuk mempertahankan harga diri. Pikirannya hanya dipenuhi oleh angka-angka fantastis dalam surat tuntutan itu. Penjara hutang seumur hidup terasa jauh lebih menakutkan daripada penghinaan sesaat. Ia adalah seorang pengecut yang praktis. Tanpa berpikir dua kali, ia bergerak. Plak. Suara lutut yang menghantam lantai marmer yang dingin menggema di ruangan yang sunyi itu. Bima telah bersujud. Bukan sekadar berlutut, ia benar-benar menjatuhkan dirinya di kaki Maudy. Dahinya nyaris menyentuh sepatu hak tinggi Maudy yang berkilauan. Maudy, ampuni aku. Isaknya, suaranya teredam oleh lantai. Aku mohon, maafkan aku. Aku salah. Aku buta. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Melihat pemandangan itu, sisa perlawanan dalam diri Sonia runtuh. Bima, pria yang ia puja-puja, pria yang menjadi alasan ia melakukan semua ini, kini merendahkan dirinya seperti seekor cacing. Harapan terakhirnya telah padam. Bima mengangkat wajahnya, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang menyedihkan. Matanya yang panik menatap Maudy, mencari belas kasihan.
Dan dalam kepengecutannya, ia melakukan hal yang paling hina. Ia mengorbankan sekutunya. Ini semua salah dia, teriak Bima, jarinya menunjuk lurus ke arah Sonia yang masih berdiri mematung. Sonia yang merayuku. Dia yang menghasutku untuk melawanmu. Dia yang meracuni pikiranku. Aku hanya korban, Maudi, aku korban. Kata-kata itu menghantam Sonia seperti sambaran petir. Pengkhianatan terakhir, yang paling dalam dan paling menyakitkan, datang dari pria yang ia bela. Api kemarahan yang luar biasa, lebih panas dari rasa malu atau takut, meledak di dalam dirinya. Korban? Jerit Sonia, suaranya melengking penuh amarah. Ia melangkah maju dan menendang punggung Bima dengan keras. Pecundang. Kamu yang datang padaku. Kamu yang bilang istrimu membosankan. Kamu yang bilang kamu tidak bahagia. Kamu yang menjanjikanku segalanya. Ia menarik rambut Bima, memaksa pria itu untuk menatapnya. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Kamu laki-laki paling tidak berguna yang pernah kutemui. Pertunjukan yang menjijikan itu terjadi di hadapan Maudi dan para manajernya. Bima dan Sonia, dua kekasih yang pernah merasa di puncak dunia, kini bergulingan di lantai seperti dua anjing liar, saling mencakar, saling menjambak, dan saling meneriakkan aib satu sama lain. Kamu hanya menginginkan uangku, teriak Bima. Uangmu? Uang istrimu maksudmu. Kamu tidak punya apa-apa, balas Sonia. Mereka saling membuka kedok, mengungkapkan semua kebohongan dan kebusukan yang mendasari hubungan mereka. Pemandangan itu begitu menyedihkan, begitu hina, hingga para manajer yang menonton pun hanya bisa menggelengkan kepala dengan pandangan jijik. Di tengah kekacauan itu, Maudi hanya diam mengamati. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. Ia telah melihat wujud asli mereka, lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Kemudian, sebuah suara tawa pelan keluar dari bibirnya. Tawa itu bukan tawa kemenangan yang riang, melainkan tawa yang lelah dan penuh kegetiran. Cukup, katanya. Satu kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bima dan Sonia seketika berhenti. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka masih dalam posisi berkelahi. Mereka menatap Maudi, menunggu vonisnya. Aku sudah melihat cukup, kata Maudi, nadanya datar. Kalian tidak perlu memohon ampun lagi, karena aku tidak akan memberikannya. Ia memberi isyarat pada Rian. Rian, sepertinya mereka sudah membuat pilihan yang sangat jelas. Rian mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Dengan beberapa kali sentuhan, ia mengirimkan perintah. Di bawah, di Departemen HRD, surat pemecatan Bima dan Sonia langsung dicetak. Di firma hukum, email untuk melanjutkan proses tuntutan terhadap Bima dikirimkan ke pengadilan. Maudi menatap dua sosok menyedihkan di lantai. Tuntutanku padamu, Bima, tetap berjalan. Aku akan memastikan kau membayar setiap sen yang telah kau ambil dariku. Dan kau, Sonia, hadiah untukmu adalah kebebasan. Bebas dari pekerjaan ini, bebas dari pria ini, dan bebas untuk memulai dari nol di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalmu. Jika kau bisa. Ia kemudian memberi isyarat pada dua petugas keamanan berbadan tegap yang sudah menunggu di luar. Keluarkan sampah ini dari istanaku. Petugas keamanan itu masuk, masing-masing mencengkeram lengan Bima dan Sonia, menyeret mereka yang sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Mereka diseret melewati para manajer yang menatap mereka dengan dingin, diseret keluar dari Presidential Suite, dimasukkan ke dalam lift barang, dan dilempar keluar melalui pintu belakang hotel, tempat yang sama di mana mereka pertama kali masuk dengan penuh arogansi. Mereka terlempar ke lorong yang kotor di sebelah tempat sampah besar, tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa harga diri, dan dengan kebencian yang mendalam satu sama lain. Karma telah terbayar lunas. Epilog setahun kemudian. 1 tahun berlalu. Di sudut pasar tradisional yang becek dan ramai, seorang pria kurus dengan wajah kusam sedang berteriak-teriak menawarkan jasa angkut. Pria itu Bima. Kekuatan fisiknya terkuras, punggungnya bungkuk karena beban, dan matanya kosong, dihantui oleh bayang-bayang hutang yang tak akan pernah lunas. Di sebuah minimarket yang pengap di pinggiran kota, seorang wanita dengan seragam pudar dan rambut kusam sedang memindai barang belanjaan. Wajahnya yang dulu cantik kini selalu masam, dan ia sering membentak pelanggan yang terlalu lama mencari uang kembalian. Wanita itu Sonia. Setiap hari ia harus menelan hinaan dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah balkon pribadi yang menghadap ke birunya Laut Aegea di Santorini, Maudi berdiri dengan segelas anggur di tangannya. Angin sepau-sepau menerbangkan rambutnya. Ia tidak lagi mengenakan gaun kekuasaan, melainkan gaun musim panas yang ringan dan sederhana. Wajahnya tenang, matanya memancarkan kedamaian.
Ia telah menjual sebagian kecil saham Etelred Group dengan keuntungan miliaran dolar dan memutuskan untuk mengambil cuti panjang, berkeliling dunia untuk menemukan kembali dirinya. Luka masa lalunya sebagai anak pungut mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Pengkhianatan Bima akan selalu menjadi bekas luka. Tapi kini, ia telah berdamai dengan semua itu. Ia telah membuktikan pada dunia, dan yang lebih penting, pada dirinya sendiri, bahwa ia bukanlah korban dari masa lalunya. Ia adalah arsitek dari masa depannya. Ia telah membangun tahtanya, menghakimi para pengkhianatnya, dan kini ia bebas. Benar-benar bebas. Senyum tulus dan puas akhirnya terukir di wajahnya saat ia menatap matahari terbenam yang indah di Cakrawala.